Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan cinta mukhit yang bertepuk sebelah tangan. Kisah cinta mukhit yang bertepuk sebelah tangan ini termaktub dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Talak dan Imam Muslim dalam kitab Memerdekakan Budak. Dikisahkan pasangan Mukhit dan Barirah bercerai begitu Barirah dibebaskan dari perbudakan. Mengenai Barirah terdapat 3 sunnah atau hukum. Pertama, setelah dia dimerdekakan lalu dia bebas memilih suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini disampaikan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa suami Barirah adalah seorang hamba atau budak yang bernama Mukhits. Aku seolah-olah melihat Mukhits bertawaf di belakang Barirah sambil menangis dan air matanya mengalir sampai ke jenggotnya, ujar Ibnu Abbas. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abbas, "Wahai Abbas, tidakkah kamu heran melihat kecintaan Mukhit kepada Barirah dan kebencian Barirah kepada Mukhits?" Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Barirah, "Bagaimana kalau kamu rujuk padanya?" "Wahai Rasulullah, apakah ini perintah buatku?" jawab Barirah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku sekadar memberi syafaat untuk suamimu." Barirah berkata, "Aku sudah tidak butuh lagi padanya." Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan dari kata-kata Barirah, "Apakah ini perintah untukku?" Dapat disimpulkan bahwa Barirah tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib dituruti. Karena itulah ketika Nabi menyampaikan tawaran tadi kepada Barirah, Barirah minta kejelasan apakah tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perintah sehingga harus dituruti, atau cuma masukan pendapat yang bisa dia pilih. Dari hadis itu, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, dapat pula disimpulkan mengenai bolehnya tidak menerima masukan pendapat seseorang selama hal itu tidak menyangkut sesuatu yang wajib. Juga terdapat anjuran kepada hakim untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada lawan perkara. Tetapi pertolongan itu jangan sampai menimbulkan mudarat atau berbentuk paksaan. Juga tidak boleh mengata-ngatai atau memarahi orang yang tidak menerima masukan pendapat seseorang, betapapun tingginya kedudukan orang yang memberi masukan pendapat tersebut. Hadis itu juga menunjukkan sopannya sikap Barirah. Dia tidak terang-terangan menolak syafaat yang diajukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia cuma berkata, "Aku sudah tidak butuh lagi padanya." Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.